Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ademin dulu hati kita dengan sama-sama kita langsung mendengar bacaan murattal dari Syekh Muhammad, kita punya guru. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah pemirsa, dulu ya ketika saya alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini kisah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya belajar tentang salat duha, itu saya tuh kayak megang kunci pintu rezeki beneran gitu loh. Orang kan kalau dikasih tahu sesuatu angin lalu tuh ya, kayak penting nggak penting, perlu nggak perlu. Kalau saya alhamdulillah, kalau saya langsung kayak kesannya kayak ya apa-apa lah namanya ngajar kan. Saya alhamdulillah ketika dapat informasi duha itu membuka pintu rezeki, itu saya gembiranya tuh seperti orang yang dapat kunci rezeki beneran, pintunya ada gitu, seperti itu. Lihat itu kan, siapa yang sholat ya, yuk kita lihat sebentar ya. Saya udah tulisin nih buat saudara semua. Nih, siapa yang sholat duha 4 rakaat, akfika akhirahu, Allah akan anterin rezekinya di siang hari. Jadi ente pada sholat duha itu 4 rakaat, nanti Allah antar rezekinya. Saya tuh apa ya, senang gitu loh, karena pada saat saya mendengar membaca hadis ini, itu lagi jobless gitu, jobless ya, lagi nggak punya kerjaan dan moneyless, agak punya duit. Lah orang yang nyari duit aja susah ya kan, harusnya kan bagaimana lagi orang yang nggak mencari. Makanya ketika saya nggak mencari, nggak punya kerjaan, nggak punya usaha, lalu ketemu nih kalimat ini, sholat deh 4 rakaat, nanti Allah akan anterin rezekinya. Saya bismillah pemirsa, bismillah. Ya, atas izin Allah nih cerita. Tahun berapa ya? 99 Pak kalau nggak salah. Saya gelar sejadah. Saya bilang sama Allah begini, ya Allah, benar nih kalau sholat 4 rakaat bakalan diantar rezeki. Mau nyari aja nggak ketemu, masa? Tapi kalau nggak percaya, ya berarti saya nggak beriman dong. Bismillah dah, saya mau percaya. Saya mau sholat 4 rakaat ya Allah. Mudah-mudahan engkau betul-betul menjalankan apa yang dikatakan Rasul. Ya, indahnya ungkapan Nabi kan bahwa dia salah satunya adalah benar, merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Udah, saya sholat duha. Sholli sunat duha, begitu saya bilang, rakaatnya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika sholat saya mau meyakini betul bahwa setelah selesai salam-salam tuh duit udah ada gitu. Benar pemirsa, begitu sholat rakaat yang kedua itu ada yang ngucap salam.
Assalamualaikum. Ini saya lagi sholat nih, baru 2 rakaat nih, rakaat yang kedua. Dalam hati saya gini, wah iya nih, bener nih. Baru 2 rakaat udah ada yang ngucap salam nih. Berarti ini hadis bener nih. Kalau selesai 4, jadi ini duit nih. Wah, pemirsa yang mendengar cerita ini, ya ini saya nih khusyuk apa enggak disebutnya? Kan lagi sholat nih, ada yang datang, lalu saya mengingat janji Allah dan Rasulnya nih, bakalan diantar nih kalau sholat 4 rakaat. Ini kira-kira khusyuk apa enggak? Pemirsa pasti jawab, enggak khusyuk. Kalau saya lain. Kalau saya mengatakan inilah khusyuk, karena masih inline. Masih segaris, senapas, sejalan. Ya. Kalau saudara-saudara mengatakan khusyuk itu nggak ingat apa-apa, ente perlu tahu. Kalau nggak ingat apa-apa, itu namanya pingsan. Nah, kalau ente nggak dengar apa-apa, itu namanya budak. Ya kan? Nah, kalau kita kan, kita emang orang biasa deh, ya nggak? Masih dengar. Orang Rasulullah aja, ketika beliau itu, sujud, ada Hasan Husain naik ke dia punya punggung, tahu kan? Ketika Rasulullah mendengar ada yang nangis di belakang seorang anak, lalu Rasulullah mempercepat sholatnya, tahu kan? Dan tidak berkurang tuh kekhusyuannya. Maka saya ketika ada yang salam, Assalamualaikum, terus saya bilang, dia nih, ini duit nih. Mudah-mudahan deh bener, aneh cepetin sholatnya. Rakaat 2 yang pertama, aneh percepat sholatnya. Kemudian begitu salam-salam, aneh mau bangun nih. Assalamualaikum. Kayaknya jawab, Waalaikumsalam gitu. Aneh mau bangun, aneh inget. Aneh sholatnya kan baru 2. Rasulullah bilang 4. Ya udah. Aneh bilang deh, tunggu ya. Tanggung nih, baru 2. Terus yang mana bilang, ditunggu. Saya sholat lagi tuh 2 rakaat. Saya sholat 2 rakaat, begitu selesai saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau emang ini rezeki saya, insya Allah saya makin mantep nih sholat duhanya. Ya selesai salam, saya temuin tamu. Alhamdulillah loh, ternyata orang nyasar. Ampun ya Allah. Waktu itu saya kan belum masuk TV, orang belum kenal muka saya. Ya Mas, ada apa? Ini betul rumahnya Herman Salim. Ya, saya bilang. Ya, waktu itu rumahnya Herman Salim di sini, rumah saya di sini. Kita dipisahin sama gang, lalu ada kali di sini. Gang lagi ke sini. Saya lemes tuh. Saya bilang sama Allah begini, elah, sekalinya percaya, ternyata nyasar. Kirain beneran. Ya udah, saya unjukin aja dia. Ya, saya unjukin dia rumahnya Herman Salim itu di mana. Tapi ternyata Masya Allah, Allah emang gak pernah ada bohongnya. Kita akan lihat nih setelah yang berikut ini ya. Silakan lewat dulu. Alhamdulillah pemirsa, saya seneng nih ngajar yang begini. Karena emang kita nih kalau sama Rasulullah suka banyak gak percayanya. Sama Allah suka banyak sengkeknya gitu. Ngeyelnya gitu. Kita lebih percaya sama janji manusia. Kalau lo kerja benar 30 hari, gue gaji lo. Kalau lo benar kerja lo 7 hari, gue gaji lo. Tapi giliran sama Allah sama Rasulullah bilang, sholat deh 2 rakaat, aku anterin. Sholat deh 4 rakaat, aku anterin rizkimu. Kita nggak percaya. Buktinya, keluarnya belum tentu dia sholat 2 kemarin. Ya kan? Kita saya Ustadz begini, kita baru paham setelah kita melakukan. Nah tadi di segmen awal saya cerita, saya sholat itu 4 rakaat dengan yakin bahwa Allah bakal ngasih saya punya rizki setelah selesai sholat duha. Kan doanya sholat duha seperti itu toh, ya. Inna duha duhauk, wal baha bahauk, wal jamal jamaluk, wal quwwata quwwatuk, wal qudratu qudratuk, wal ismatu ismatuk. Allahumma in kana rizki fis sama, atau di langit, fa'anzilhu turunin. Kalau di bumi, fa'akhrijhu keluarin. Kalau jauh, faqarribhu deketin. Kalau halal, kalau haram, tolong halalin. Kalau kotor, tolong bersihin. Kalau sedikit, tolong banyakin. Kalau sempit, tolong luasin. Wah, keren. Dan orang yang bisa baca sholat duha punya doa, ya hanya mereka yang sholat duha. Ya. Hanya mereka yang sholat duha lah, yang berhak atas doanya sholat duha. Dan memang nggak mungkin juga bila Anda tidak sholat duha. Apa iya gitu? Tiba-tiba Anda berdoa, Allahumma inna duha.
dikelepak ente sama malaikat. Boy, doanya doang, lu sholat duhanya kagak. Ya, nih saya sholat 4 rakaat, alhamdulillah. Begitu selesai sholat 4 rakaat, saya nemuin nih tamu, ternyata nyasar. Dia nyari Herman Salim, sedangkan saya Yusuf Mansur. Ini aneh kenalin ya, namanya Yusuf Mansur. Tapi kan zaman dulu mah, aneh berdiri di halte aja kagak ada yang moto. Aduh, sekarang Masya Allah, alhamdulillah, kulillahumma malikal mulk, orang banyak berebut ya kan. Kalau dulu mah, aduh. Nah, tapi ternyata saya salah pemirsa. Ternyata orang ini adalah Allah yang membuat sasar. Kenapa dia nyasar? Karena ada rezeki yang bakalan dibagi ke saya. Yang semestinya jatuhnya langsung ke Herman Salim, tapi Allah balikin dulu ke saya. Allah bikin ke saya. Supaya apa? Supaya saya dapat rezeki yang Allah akan bagi kepada Herman Salim. Hanya Allah yang bisa mengatur seperti ini. Rupanya orang ini mau beli rumah yang di sebelah rumah saya begini nih. Dia dengar informasi katanya kuncinya sama Herman Salim. Jadi dia pikir kalau namanya rumah sebelah ya dikunci dititip sama Herman Salim, berarti kan Herman Salim tuh yang rumah sebelah. Nah, dia datanglah ke sini. Ternyata salah, datangnya ke sini. Saya unjukin nih. Saya bilang sama dia, sini deh. Rumah Herman Salim tuh. Tuh pojok, tuh ngelewatin kali. Ntar terus lagi ada tukang ojek, ada material tuh di situ rumah Herman Salim. Lalu orang ini kemudian berangkat ke situ. Ya, akhirnya saya genapin lagi 2 rakaat, saya sholat 6 rakaat. Allah bilang lewat Rasulnya, siapa yang sholat 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum. Allah akan cukupin harinya, bukan cuman setengah hari, tapi Allah akan cukupin 1 hari penuh. Subhanallah pemirsa. Ya, ternyata rumah ini deal dibeli, kalau tidak salah dulu 35 juta. Dari penjual dapat 5%, pembeli dapat 5%, Herman Salim dapat 3,5 juta. Karena telunjuknya telunjuk aneh, 3,5 juta ini dibagi 2, saya dapat 1.750.000 rupiah. Dahsyat ini. Kalau di Antep mantap ya, dahsyat. 1.750. Nah, Herman Salim bilang, Man, ini bagi 2 sama ente. Ente 17,5, ane 17,5. Lalu kemudian saya berdakwah nih ke teman-teman. Sini. Iya bang, apa? Lu sholat 4 rakaat, 17,5. Lu sholat 4 rakaat, bakal dapat 1.050.000. Saya malah diketawain. Apa kata mereka semua? Ya udah, abang sholat aja 2 tiap hari. 30 hari 60 juta tuh. Gua kasih tahu lu ngeledek. Saya nggak mundur tuh, bukan begini mundur. Enggak, saya maju. Ya udah, gua buktiin ya. Kalau gua sholat duha rajin, rezeki gua bakal berbeda. Apa kata teman-teman? Iya dah, gua tungguin lu kalau emang beda. Itulah kita, bukan sami'na wa ta'na, tapi sami'na wa analisa. Kita dengar, kita cek dulu, bener nggak? Terjadi nggak? Berubah nggak? Betulan nggak? Nah, hari ini kita belajar. Saudara tinggal rajinin aja sholat duhanya. Nanti di segmen 3 nih ada fitik cakep banget. Habis segmen 3 nih, ntar segmen 3 ada fitik cakep banget. Sekarang kita istirahat dulu. Biarin yang mau lewat dulu. Silahkan. Ya, pemirsa, alhamdulillah kembali lagi bersama acara yang kita cintai di Wisata Tian TV. Ya, rezeki itu ada bermacam-macam. Ya, ada rezeki nyari, ada rezeki minta, ada rezeki nunggu, ada rezeki dikasih. Nah, siapa orang yang kemudian nyarinya lewat sholat duha, mintanya sama Allah, lalu dia bersabar menanti janjinya Allah, insya Allah Allah akan kasih apa yang udah dia janjikan. Saya ulangi ya, rezeki ini ada rezeki nyari. Ya kan kita suka nyari tuh, tapi kan kita salah nyari nih. Nyari sama manusia dikencengin gitu. Tapi nyari ke atas, nyari ke Allah, kita enggak. Nah ini namanya kita bodoh. Nah, ada rezeki nyari, ada rezeki kita minta. Kalau kita minta sama manusia, kita jatuhlah jadi hina. Tapi begitu kita minta sama Allah, kita jadi mulia. Karena kita mintanya sama Allah. Ada rezeki nunggu. Ya, ada rezeki kemudian dikasih. Kalau kita rezeki nyarinya sama Allah,
kita minta nyari jalan Allah, minta sama Allah, lalu kita bersabar, insya Allah kita akan diberi. Ini rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasulullah, kalau kalian mengaku cinta sama Allah, ikutin saya. Nanti Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah sudah mencintai kita, tentu kan apa yang dikasih sama orang-orang biasa dan yang dikasih sama orang-orang yang dicintai tentu akan berbeda. Di hari Senin mendatang berarti ya, insya Allah kita akan membahas bagaimana ternyata sholat duha itu adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa pemirsa. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat duhanya. Ya, yang belum duha, yang sudah duha, tambahin jumlah rakaatnya. Ya, kalau saya boleh gambarin, kalau kita cuma megang 2 rakaat, kita baru kayak megang kunci, belum masukin. Nah, kali 4 rakaat, kita masukin tuh kunci. 6 rakaat, kita buka tuh pintu. 8 rakaat, kita ambil tuh rezeki. Mudah-mudahan deh, sempetin lah 8 rakaat, ya kan, kayak pagi. Anggap aja kita kayak senam. Ya, apalagi kan saudara memang saat ini adalah susah-susahnya nyari kerjaan, nyari usaha, nyari rezeki kalau emang gak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami minta rezeki-Mu ya Rabb. Tapi kami minta juga agar kami dekat dengan-Mu. Kami minta rezeki-Mu ya Allah, tapi kami minta jangan sampai kami jauh dari-Mu. Kami minta rezeki kepada-Mu ya Allah lewat jalan-jalan yang kami pikirkan. Dan izinkan kami juga mencari rezeki dengan jalan apa yang Kau serukan pada kami. Bikin rezeki kami halal, luas, barokah, manfaat ya Allah. Jangan sampai menjadi daging yang rusak. Jangan sampai menjadi anak yang bandel. Jangan sampai menjadi istri yang durhaka. Jangan sampai rezeki kami menjauhkan kami dengan-Mu ya Allah. Mendekatkan kami malah dengan neraka-Mu dan menutup pintu surga-Mu. Berikan kami rezeki yang bisa menatakan ridha-Mu. Mudah-mudahan jalan nyari rezeki lah sholat duha adalah salah satu jalan mendatangkan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa di hari Senin yang akan datang. Kita akan membahas betapa sholat duha itu ternyata hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tayangan yang tadi kita sama-sama pelajari, sama-sama kita lihat, saudara sudah bisa tahu betapa dahsyatnya sholat duha itu. Karena hanya dengan modal sholat duha seseorang bisa bangun rumah mewah. Orang kalau buat bangun rumah mewah, dia perlu perjalanan usaha, karir, jabatan yang panjang sekali. Tapi ternyata kita lihat, hanya dengan modal sejadah dan air wudhu sholat duha, Allah bukakan dia punya rezeki. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.